Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Yulia, yang saat ini sudah berusia 42 tahun. Dan Bu Yulia ini sedang mengadakan acara open house bagi warga Desa Sukabangun, dan bertujuan untuk meminta dukungan dan doa restu dari seluruh warga dalam pencalonan dirinya yang maju untuk kedua kalinya dalam Pilkades Desa Sukabangun. Meskipun dalam Pilkades sebelumnya Bu Yulia pernah gagal, namun kali ini beliau sangat optimis bisa memenangkan Pilkades yang akan berlangsung minggu depan. Dan terlihat semua warga nampak asik menikmati hidangan yang disajikan sembari bercengkrama satu sama lain. Dengan senyum manisnya, ia menyapa dan menyalami semua tamu yang hadir satu demi satu. Pada setiap tamu yang hadir, Bu Yulia selalu minta doa dan dukungan mereka. Dan di antara tamu itu, turut pula Pak Hendro, sebagai salah satu tokoh desa yang terkenal sebagai seorang saudagar kaya. Tentu saja Bu Yulia tak lupa untuk mengundang sosok Pak Hendro. Dan bagi Pak Hendro sendiri, undangan tersebut sangat berarti untuknya. Pak Hendro tak mau melewatkan kesempatan itu. Selain beliau masih satu RW dengan Bu Yulia, namun Pak Hendro selama ini juga diam-diam menaruh hati kepada sosok Bu Yulia. Dengan statusnya sebagai seorang duda, sosok Bu Yulia yang cantik tentu saja menarik minatnya. Terlebih Bu Yulia juga berstatus sebagai seorang janda. Tak lupa Bu Yulia pun juga meminta doanya kepada Pak Hendro. Dan Pak Hendro pun mengatakan bahwa dia akan mendukung Bu Yulia 100%. Bukan hanya secara moral, bahkan bila Bu Yulia perlu, secara material pun dia siap untuk mendukungnya. Kekalahan Bu Yulia dalam Pilkades sebelumnya bukan karena dia tidak cakap, namun karena menurut penelitian Pak Hendro, Bu Yulia kurang berani dalam mengeluarkan dana
guna meraup dukungan. Bulia pun menyadari akan hal itu. Mungkin dulu dia terlalu polos dan idealis. Dan Pak Indro pun menyarankan kepada Bu Yulia untuk ikut bermain uang, karena hal itu sudah wajar terjadi di mana-mana.
Setelah percakapan itu, satu demi satu tamu-tamu yang hadir di rumah Bu Yulia berangsur-angsur berpamitan. Hingga pada pukul 11, akhirnya kediamannya sudah kembali lenggang. Hanya menyisakan Bu Yulia, Cantika putrinya, dan Bu Darmi pembantu rumah itu. Setelah membersihkan seisi rumah dan bersih diri, Bu Yulia yang teramat letih memilih untuk segera merebahkan diri di dalam kamarnya. Ditatapnya langit-langit kamar itu sembari membayangkan dirinya mengenakan seragam putih yang biasa dipakai saat pelantikan kepala desa. Dalam lamunannya, ia membayangkan dirinya memakai seragam kebanggaan itu, sembari mendapatkan ucapan selamat dari semua warga atas kemenangannya. Niatannya untuk menjadi kades di desa Sukabangun sudah teramat kuat. Kegagalannya dahulu memecut dirinya untuk berusaha lebih keras lagi. Jika perlu beragam cara dan usaha akan ditempuhnya agar bisa menang. Tak terkecuali jika ia harus bermain uang. Di saat itulah Bu Yulia kembali teringat akan tawaran emas Pak Hendro yang siap memberikan dukungan dana berapapun yang ia butuhkan. Bu Yulia tak ingin melewatkan kesempatan itu. Ia harus segera berbicara empat mata dengan Pak Hendro. Keesokan paginya, derasnya hujan bulan Desember mengguyur desa Sukabangun malam itu. Hilir mudik dan keramaian warga menjelang Pilkades tak nampak malam itu. Hawa dingin yang dibawa oleh guyuran hujan yang berpadu dengan angin kencang menyeruak di seluruh penjuru desa. Suasana yang dingin itu menjadikan sebagian besar warga desa memilih untuk tidur lebih awal, meskipun waktu masih menunjukkan pukul setengah 9. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, suasana hujan seperti itu sangat cocok digunakan untuk berbagi rasa dengan pasangannya masing-masing. Namun bagi Pak Hendro yang adalah seorang duda, suasana hujan seperti itu hanya menambah penderitaannya yang hidup dalam kesepian selama beberapa tahun ini. Namun Pak Hendro rupanya punya kesibukan malam itu. Sembari duduk di atas kursi ruang kerjanya, tangan Pak Hendro tengah asik bermain dengan HP-nya. Tak kalah asiknya dengan Pak Hendro, Mirna yang berada di depan Pak Hendro tengah asik memberikan perhatian khusus pada majikannya itu. Rupanya pembantu muda berusia 28 tahun itu sedang diminta memberikan tugas tambahan oleh Pak Hendro.
Pada saat Pak Hendro hampir bisa menyelesaikan tugasnya bernama Mirna, tiba-tiba gangguan yang tak tahu waktu datang. Bunyi bel rumahnya berbunyi beberapa kali. Pak Hendro pun begitu kesal. Mood dan keinginannya seketika rusak. Kemudian dia pun menyuruh Mirna untuk membuka pintu tersebut. Sementara Mirna yang cukup panik mendengar bunyi bel yang tak kunjung berhenti, hanya bisa berbenah seadanya. Sambil membenahi rambutnya yang berantakan, Mirna melangkah ke pintu ruang tamu untuk membukakan pintu. Saat pintu itu dibuka, Mirna terkejut saat mendapati Bu Yulialah yang datang berkunjung ke rumah Pak Hendro. Kemudian Mirna pun menyuruh Bu Yulia untuk masuk. Kemudian Mirna pun melapor kepada Pak Hendro bahwasanya yang bertamu itu adalah Bu Yulia. Dan Pak Hendro pun menyuruh Mirna untuk mengatakan kepada Bu Yulia suruh menunggu dan mohon untuk dibuatkan minuman hangat. Pak Hendro yang tadi sempat kesal lantaran kesibukannya bersama Mirna terganggu, sontak kegirangan bukan main. Ia pun dengan semangatnya menggunakan pakaian terbaiknya untuk menemui Bu Yulia. Setelan celana The Executive dan kaos polo diambilnya. Tak lupa beberapa semprotan parfum mahalnya ia bubuhkan. Dan setelah rapi, dia pun kemudian menemui Bu Yulia yang ternyata bertujuan untuk meminjam uang kepada Pak Hendro seperti yang ditawarkan pada waktu itu. Kemudian Pak Hendro pun siap memberikan bantuan itu, tapi semuanya itu harus dengan jaminan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.